Halo semua, selamat datang di channel saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Irsyad Niko Adi Chandra Putra, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Prodi Arsitektur. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang seberapa penting dasar-dasar pengantar arsitektur bagi mahasiswa arsitektur. Belum kita membahas lebih lanjut lagi, apa sih pengertian dari arsitektur itu sendiri? Arsitektur adalah seni dan ilmu dalam mendesain atau merancang suatu bangunan. Dan arsitek adalah orang yang merancang suatu bangunan tersebut. Untuk menjadi seorang arsitek, berapa pentingnya mempelajari dasar-dasar tentang pengantar arsitek bagi para mahasiswa arsitektur itu sendiri? Ya, jawabannya adalah sangat penting. Kenapa? Karena yang di dalam pengantar arsitektur mencakup seluruh bidang yang dipakai oleh arsitek untuk merancang atau mendesain suatu bangunan tersebut. Arsitek juga dituntut untuk sekreatif mungkin dalam merancang atau mendesain suatu bangunan. Jadi, sangatlah penting untuk mempelajari dasar-dasar tentang pengantar arsitektur sendiri bagi seluruh mahasiswa arsitektur. Agar dalam merancang, seluruh mahasiswa bisa dapatkan konsep yang terbaik. Adapun isi dari pengantar arsitektur itu sendiri. Yang pertama ada estetika. Bagi seorang arsitek, estetika dari sebuah bangunan itu sangatlah penting. Seperti yang kita bilang tadi, seorang arsitek dituntut untuk sekreatif dan seimajinatif mungkin dalam merancang suatu bangunan. Dan estetika sendiri terdapat 3 bentuk, yaitu skala, irama, dan urutan. Yang kedua ada citra arsitektur, yaitu arsitek juga harus dapat mengartikan suatu desainnya supaya orang-orang yang melihatnya dapat menangkap dari maksud desain tersebut. Yang ketiga ada teori kritik dan sejarah arsitektur. Seorang arsitek juga harus dapat menerima kritik-kritik yang datang dari kritikus soal desain-desainnya, dan juga arsitek juga harus paham nih teori dan sejarah-sejarah arsitek yang lain-lain. Yang keempat ada konsep. Seorang arsitek juga harus bisa mendeskripsikan suatu konsep dari bangunannya tersebut, seperti fungsi suatu bangunan dan filosofinya tersendiri. Yang kelima ada elemen objek arsitektur. Elemen objek arsitektur meliputi dari ruang dan space. Kedua hal tersebut juga harus diperhatikan oleh seorang arsitek, dan seorang arsitek harus memahaminya dalam merancang suatu bangunan. Yang keenam ada aspek-aspek atau karakter objek arsitektur. Arsitek harus memperhatikan tentang keseimbangan bentuk, cahaya, dan warna dalam desainan bangunan tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, kita sebagai mahasiswa arsitektur harus memperdalami dasar-dasar tentang pengantar arsitektur itu sendiri, karena teori dan praktek dalam dunia arsitek itu harus balance, dan kita harus mengerti konsep-konsep yang akan datang dalam pekerjaan kita selanjutnya gitu. Oke, cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah, dan klik tombol like dan share ke teman-teman kalian supaya saya dapat lebih semangat lagi untuk mengupload video-video bermanfaat tentang arsitektur selanjutnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan atau ingin menambahkan sesuatu yang kurang, silahkan kalian berkomentar ada di bawah ini ya. Sekian dari saya, kita jumpa di video selanjutnya. Dadah.